Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 2. Allah Bapa Tuhan. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ya Allah, puji-pujian dan kemuliaan adalah milik-Mu sampai selama-lamanya. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Benar. Hati-Mu melimpah dengan rahmat dan pengampunan. Kami datang memuji Engkau dan memohon. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Engkau telah mengampuni kami. Mampukanlah kami bertobat dan mengubah diri kami. Engkau telah menebus kami. Tolonglah kami mengubah dan membaharui sikap dan perilaku kami sehari-hari. Kami bersukacita dan berjanji hanya beribadah kepadamu, mengingat keampunan dosa-dosa kami, oleh karena kasih-Mu yang besar dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 371 ayat 1. Aku rindu pada Yesus. Pada Dia ku
Pembacaan firman Allah dari kitab Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 12. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, Suaramu ku dengar. Doa pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sambut dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosaku. Pengampunan dosa.
Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Lukas 21 ayat 7 sampai dengan 19. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelumnya semua itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 sampai dengan 4. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang
musik saja. Ke ayat 1. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menitis berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan mari kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Allah Bapa atas kasih karunia-Mu kepada kami masing-masing. Seminggu lamanya Engkau telah melindungi kami dari segala kegiatan pekerjaan yang kami lakukan. Engkau telah menjauhkan kami dari segala marbahaya dan pencobaan. Pada hari ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Engkau berkati persembahan ini Tuhan, agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang telah memberikan persembahan ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan kepada mereka hikmat, agar mereka juga dapat bersukacita di dalam nama-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Engkau berikan hikmat kepadanya, agar dapat dipakai dan dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Kesaksian pujian KUR dari lingkungan 5.
Pujian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 434 ayat 1. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Dengan kerendahan hati dan dengan sukacita ya Bapa Sorgawi, kami datang di hadapan-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur atas karya-Mu, keselamatan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, dan itulah yang kami syukuri saat ini. Ya Bapa di surga, kami umat-Mu, mau mempersembahkan tubuh dan jiwa raga kami, karena hanya itu yang kami miliki, dan kami tahu adalah kehidupan ini bersumber dari Tuhan. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami ingin mendengar firman-Mu, karena kami percaya melalui firman Tuhan, kami akan diberi kekuatan baru. Kami akan diperbaharui, bahkan kami diberi pengharapan di tengah-tengah dunia yang penuh gejolak ini. Urapi kami Tuhan, Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman ini betul-betul kami boleh memahaminya, kami mengimaninya, bahkan kami lakukan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan berkati dan berikan hikmat. Hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Maleakhi pasal 4, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari Tuhan, hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami
dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, Shalom. Yahowu. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita renungkan dalam perjalanan kita setiap hari, nampaknya satu hari itu tidak terasa. Dari pagi sampai sore sampai sudah malam, nampaknya tidak kita rasakan. Seakan-akan waktu itu begitu kurang bagi kita. Dalam satu minggu tidak terasa, sudah selesai satu minggu. Dalam satu bulan tidak terasa sudah habis satu bulan. Bahkan dalam satu tahun Bapak Ibu saudara-saudari tidak terasa. Kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun ini. Kita tidak tahu apa yang sudah kita lakukan dalam satu tahun ini. Nampaknya waktu itu begitu berlalu, tidak terasa bagi kita. Apa yang menyebabkan itu Bapak Ibu saudara-saudari? Karena dunia sekarang ini begitu banyak kesibukan-kesibukan, begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita tidak terasa waktu itu berlalu. Bapak Ibu saudara-saudari, tentu ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah dalam waktu itu kita mengingat bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan bisa terus menyertai kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu saudara-saudari dengan tema Hari Tuhan akan tiba. Hari Tuhan biasanya merujuk pada peristiwa yang akan terjadi di akhir sejarah manusia. Sering juga diasosiasikan dengan akhir zaman atau kiamat. Dan tentu kalau sudah berbicara dengan kiamat itu sangat menakutkan. Bagi setiap orang tidak mau ada akhir zaman. Mereka menginginkan hidup terus di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari, kapan datang hari Tuhan kita tidak tahu. Tetapi yang pasti itu pasti datang. Tidak tergantung kepada kita. Itu adalah haknya Tuhan. Kapan hari Tuhan itu datang.
Pada saat itu nanti tiba hari Tuhan hanya dibagi dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang fasik. Kelompok orang yang hidup dalam dosa, yang tidak mengalami pertobatan dalam hidupnya. Dan kelompok yang kedua adalah orang yang takut akan Tuhan, yang mengikuti perintah-perintah Tuhan. Pada saat tiba hari Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang fasik, orang berdosa akan seperti jerami terbakar, akan mengalami siksaan yang luar biasa. Dan itulah yang disampaikan tadi dalam firman ini. Mengalami penghancuran, mengalami kebinasaan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dikatakan dalam firman tadi, terbit surya kebenaran, bergembira, dan mengalami kemenangan. Bahkan dikatakan tadi, menginjak-injak orang fasik. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang bisa kita maknai dari itu? Pertama, bahwa hidup ini pasti ada akhirnya. Dunia ini pasti ada ujungnya. Kita tidak tahu kapan akan berakhir itu. Saya mau mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudari, hari Tuhan pasti datang, namun tidak seorang pun yang tahu. Dan saya kira kita tidak perlu tahu dan menghabiskan energi kita untuk mengetahui hal itu. Biarlah itu adalah ketetapan Tuhan, biarlah itu adalah otoritasnya Tuhan, biarlah itu adalah ditentukan oleh Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah tetap berjaga-jaga, siap sedia, iman kita tetap on. Iman kita tetap menyala. Iman kita tetap hidup. Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita itu tetap harus dipegang. Sekalipun dunia ini bergejolak. Itu yang paling penting. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kedua, setiap perbuatan dan tindakan kita, apapun yang kita lakukan, pasti ada ganjarannya. Pasti ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Jangan Bapak Ibu merasa itu nantilah itu. Bahkan ada di kalangan kita, nantilah kalau menjelang saya mau meninggal nanti, di situ saya bertobat. Fatwa abelewa fakini fakiu. Ulahu nilaumu. Sering kita menunda waktu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita baca tadi firman Tuhan ini, mau mengatakan kepada kita, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, itu akan nampak nanti di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. CCTV-nya Tuhan itu lebih hebat daripada CCTV-nya dunia ini. Mungkin di gereja ini sudah ada CCTV, tapi CCTV-nya Tuhan lebih keren, lebih canggih daripada CCTV-nya kita. Dalam perjalanan kita setiap hari Bapak Ibu, itu sudah ada CCTV-nya Tuhan, di senternya kita terus. Apa yang kita lakukan, tahu dia. Nanti pada hari Tuhan itu akan ditampilkan. Oh, ini kamu, ini saudara, ini kelakuanmu selama kamu hidup, selama kamu ada di dunia ini. Ada protes kah? Oh, tidak bisa, karena itu ada buktinya, ada CCTV-nya diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, selagi kita ada waktu, mari kita mengalami pertobatan, membaharui diri. Jangan keraskan hatimu.
Tadi di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Mengajar di situ adalah bagaimana kita menggunakan kehidupan kita, bagaimana kita menghitung hari-hari kita supaya kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sering sekali semasa masih kuat, semasa masih sehat, kita mempergunakan kehidupan ini ke hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini kita diingatkan, itu nanti ada pertanggungjawabannya. Orang fasik akan mempertanggungjawabkan kelakuannya. Kita lihat tadi orang fasik seperti jerami katanya, terbakar sampai ke akar-akarnya. Pasti ada hukuman karena Allah itu adalah maha adil. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan memberi penghiburan bagi orang yang takut akan Dia. Dan itu tadi yang diungkapkan itu. Bahwa orang yang takut akan Tuhan dikatakan di sini tadi, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Kalau orang jahat, orang fasik menginjak-injak orang benar sekarang, orang yang takut akan Tuhan, seperti yang saya khotbahkan minggu-minggu yang lalu. Sering sekali di dunia ini, orang yang melakukan kejahatan justru dipuja-puja di zaman sekarang ini. Orang yang jujur justru direndahkan. Tapi nanti pada akhir Tuhan akan datang itu, orang yang jahat, orang yang fasik, katanya di sini tadi menjadi abu dan itu diinjak-injak. Menjadi abu yang dimaksudkan di sini adalah tidak berguna, menjadi sampah. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita renungkan, apakah kita mau menjadi sampah? Menjadi sampah itu adalah sesuatu hal yang tidak berguna, sesuatu hal yang diinjak. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, sekalipun kita menderita, sekalipun kita susah, sekalipun kita mengalami kesulitan dan berliku-liku kehidupan di tengah-tengah dunia ini, karena kita takut akan Tuhan, maka mau dikatakan kepada kita, jangan kendor iman kita, karena suatu saat kita akan diberi sukacita, diberi kegembiraan, dan ketaatan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudari, 1 minggu lagi, minggu depan, kita akan memasuki apa? Akhir tahun gerejawi. Peringatan kehidupan yang kekal. Itu artinya Bapak Ibu saudara-saudari, kita diingatkan bahwa hidup ini masih ada kelanjutannya. Sekalipun kita meninggalkan dunia ini, kita memaknai bahwa setelah itu nanti kita akan ada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, hidup yang ada di dunia ini, kalau kita pergunakan untuk Tuhan, kita lakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan sesuai dengan perintah-perintahnya. Itu makanya dikatakan di sini tadi, ingatlah kepada hukum Tauratku. Karena itu adalah pedoman hidup kita. Karena itu adalah rel dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia. Dan yang diutusnya Elia yang dimaksudkan di sini adalah para nabi-nabi, para hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan kita. Masih bersyukur kita kalau ada yang mengingatkan kita, kalau Tuhan menggunakan
para hambanya, para nabinya untuk mengingatkan kita. Itu artinya apa? Supaya kita mengalami pertobatan. Ya, jangan menjadi Kristen KTP. Kristen KTP adalah Kristen tanpa pertobatan. Tetapi Kristen yang tulen adalah Kristen yang sudah mengalami pembaharuan. Oleh karena dia tidak mengeraskan hatinya ketika dia mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hari Tuhan itu pasti tiba, tetapi kita tidak tahu. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri dan tetap berjaga-jaga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ayat hafalan kita terambil dari Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Mari kita sama-sama. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Sekali lagi, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas sabdamu yang boleh kami renungkan. Tuhan itu sangat baik dalam hidup kami. Engkau terus mengingatkan kami. Ketika kami menjalani hidup di dunia ini, sering sekali kami lupa bahwa ada akhir hidup kami. Ada harinya Tuhan, nantinya itu akan datang. Dan seharusnya selama kami ada di dunia ini tetap mempersiapkan diri. Semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, dan itu akan kami pertanggungjawabkan. Oleh karena itu Engkau mengajak kami supaya kami takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan kami tidak boleh mengeraskan hati kami ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan mengingatkan kami melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kami, sehingga kami tidak terlena dengan berbagai kilauan dunia ini. Kami tidak terhanyut di tengah-tengah dunia yang berbagai macam daya tariknya. Tetapi kami tetap teguh kokoh di dalam Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kesaksian pujian dari lingkungan 5. Hallelujah.
Saat ini dibacakan untuk warta jemaat yang akan dibacakan oleh majelis. Salam Yahoo. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 20 November 2022. Pengkhotbah oleh Bapak Pendeta Adieli Laia STH. Liturgos oleh SNK Ama Alzo Daily. Tata ibadah dalam bahasa Nias. Untuk para pelayan lainnya dapat dilihat di warta jemaat. Persiapan ibadah akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 7 di ruang ibadah gereja BNKP Jemaat Jakarta. Komisi Pelayanan Anak. Diberitahukan Komisi Pelayanan Anak BNKP Jemaat Jakarta mengundang anak-anak sekolah minggu, orang tua jemaat BNKP Jakarta untuk menghadiri ibadah perayaan Natal KPA pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 pukul 15 WIB di gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Untuk itu, diharapkan dukungan dan partisipasi Bapak Ibu warga Jemaat BNKP Jakarta, baik dalam doa, waktu, tenaga, pikiran, dan dana demi terselenggaranya acara ibadah Natal KPA dimaksud. Dukungan dari Bapak Ibu tersebut dapat disampaikan melalui pengurus KPA. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Perempuan. Diberitahukan bahwa akan dilaksanakan latihan paduan suara Komisi Perempuan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 setelah selesai ibadah. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Lansia. Diberitahukan Komisi Lansia mengadakan terapi akupuntur bioelektrik secara cuma-cuma khususnya bagi lansia dan warga jemaat yang mengalami penyakit saraf kejepit, vertigo, migrain, gangguan peredaran darah dan lain-lain yang dilakukan oleh ahli yang berpengalaman di China dan USA, yakni Bapak Hendrik. Kegiatan dimaksud akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 setelah selesai ibadah di gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Kiranya kesempatan baik ini dapat dimanfaatkan. Diberitahukan ibadah atau PA Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 pukul 16 WIB sampai dengan selesai secara virtual. Pelayan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Agustiar Laia STH. Diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Diberitahukan kembali berdasarkan hasil keputusan persidangan Majelis Jemaat pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 perihal pelaksanaan Natal, Malam Kudus dan Tahun Baru 2023, maka diberi kesempatan kepada Ketua Komisi Ibadah Evangelisasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan Natal, Malam Kudus dan Tahun Baru 2023 setelah pembacaan warta jemaat pada hari ini Minggu tanggal 13 November 2022. Dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal BNKP Jemaat Jakarta, Komisi Ibadah dan Evangelisasi akan melaksanakan bazar pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud.
Komisi Pembinaan dan Pendidikan. Diberitahukan kembali bahwa Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia YPKI akan melaksanakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit kanker dan tumor yang diselenggarakan pada hari tanggal Minggu 20 November 2022 pukul 12 WIB sampai dengan selesai. Tempat ruang ibadah, kontribusi tidak dipungut biaya atau gratis. Diharapkan kepada seluruh warga jemaat dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan ibadah PA Lingkungan 6 akan dilaksanakan di rumah keluarga Bapak SNK Ama Ina Al-Zodaili, Perumahan Puri Gading Villa Ubud, Blok C7 nomor 9, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 15 WIB. Diharapkan segenap anggota lingkungan 6 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berita kelahiran. Telah lahir anak laki-laki kembar dalam keluarga Bapak Arisyan Jaya Mendrova dan Yohan Abdinyo, lingkungan 3, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 pukul 13.19 dan 13.20 WIB di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur. Ibu dan kedua anak dalam keadaan sehat. Gotong royong Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan kegiatan gotong royong pada hari Sabtu 19 November 2022 pukul 9 WIB. Diharapkan pada seluruh warga jemaat berkenan hadir pada kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Pemberkatan pernikahan. Pengumuman pertama. Mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Laki-laki atas nama Tre Marta Tias Debua, anggota Jemaat Lingkungan 3, BNKP Jemaat Jakarta. Perempuan atas nama Novel Rida Ziliu, anggota Jemaat BNKP Avia Resort 52, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 14 WIB di Gereja BNKP Jemaat Jakarta Resort 45. Rencana kerja dan anggaran komisi-komisi tahun 2023. Diinformasikan kembali kepada masing-masing komisi berhubung program pelayanan BNKP Jemaat Jakarta tahun 2022 akan berakhir, maka diharapkan agar segera menyusun dan menyerahkan rencana kerja dan anggaran tahun 2023 kepada Sekretaris Jemaat batas penyerahan sampai pada hari Minggu tanggal 22 November 2022. Sakramen Perjamuan Kudus. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada ibadah Minggu peringatan hidup yang kekal tanggal 20 November 2022. Marilah mempersiapkan hati untuk ikut serta dalam pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini periode 4 November sampai dengan 11 November 2022. Total saldo awal Rp48.635.559. Total penerimaan Rp48.635.559. Total pengeluaran Rp30.302.621. Saldo akhir kas per 11 November 2022 sebesar Rp143.070.287. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan
Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Amplop persembahan dan iuran bulanan tersedia di pintu gereja. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 7 sampai dengan 13 November 2022, sebanyak 29 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian dapat dibaca di Warta Jemaat. Setelah ini akan ada sosialisasi pelaksanaan Natal Malam Kudus dan Tahun Baru 23 yang akan disampaikan oleh Ketua K. Terima kasih, Yahubu. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan rangkaian kegiatan pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal Malam Kudus 25 Desember 2022. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat, yang kami hormati Ibu Pendeta Fungsional, yang kami hormati Ketua BPMJ serta rekan-rekan, yang kami hormati seluruh majelis jemaat BNKP Jakarta, terlebih-lebih yang kami hormati dan yang kami kasihi seluruh warga jemaat, baik yang hadir di gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Sambutlah salam kami dalam bahasa daerah kita Nias, Yahobu. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal Malam Kudus tahun 2022 hingga kebaktian awal tahun baru 1 Januari 2023 BNKP Jemaat Jakarta. Adapun rangkaian kegiatan Natal kita pada tahun ini akan dimulai dari pelaksanaan Advent pertama hingga Advent keempat, yaitu dari tanggal 27 November hingga 18 Desember 2022. Selama pelaksanaan Advent ini berlangsung, kami beritahukan bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Natal tahun 2022, maka mulai Advent pertama sampai dengan Advent keempat akan dilaksanakan pengumpulan persembahan yang diantar ke depan dan pemasangan takis. Oleh sebab itu mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Kegiatan masa Advent, Christmas Greeting Challenge, yaitu lomba membuat kartu ucapan Natal dengan kreativitas terbaik. Teknis pelaksanaan, terbuka untuk seluruh warga jemaat BNKP Jakarta dari usia sekolah dasar hingga dewasa. Kedua, ucapan Natal bisa berbentuk video dalam durasi 30 detik atau berupa kartu, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga. Ketiga, diperkenankan menggunakan aplikasi apapun untuk melakukan editing. Keempat, hasil karya diposting melalui Instagram dengan hashtag KIE melayani dan menjadi berkat. Kemudian pengumpulan hasil karya dimulai pada tanggal 18 sampai 24 Desember 2022. Kejuaraan ke-1 sampai ke-3 ditentukan oleh panitia sesuai dengan kreativitas terbaik. Pengumuman lomba akan dilaksanakan pada malam puncak perayaan Natal 25 Desember 2022 dan hasil karya terbaik akan ditampilkan. Terlampir contoh Christmas greeting atau dapat menghubungi panitia. Tema Natal kita pada tahun ini sesuai dengan tema dari PGI, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12.
Kami memberitahukan kembali ibadah perayaan Natal Komisi Pelayanan Anak BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Desember 2022 pukul 15 WIB bertempat di Gereja BNKP Jakarta. Mari dengan sukacita mendukung dan berpartisipasi dalam acara dimaksud. Ibadah Natal pagi akan dilaksanakan pada Minggu 25 Desember 2022 pukul 9 WIB bertempat di Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Persembahan pujian pada ibadah Natal pagi diharapkan dari komisi-komisi, baik KOR maupun vokal group. Kepada masing-masing komisi dapat melakukan pendaftaran dan judul lagu yang akan dibawakan melalui KIE. Pendaftaran persembahan pujian ibadah Natal pagi sampai dengan Minggu 11 Desember 2022. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Berlian Hia dan Ibu Ina Stanley Laia. Perayaan ibadah dan perayaan Natal Malam Kudus BNKP Jemaat Jakarta. Berdasarkan hasil keputusan Sidang Majelis Jemaat pada tanggal 12 Juni 2022 memutuskan bahwa pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal Malam Kudus 25 Desember 2022 BNKP Jemaat Jakarta dilaksanakan di gedung pada hari Minggu 25 Desember 2022 pukul 17 WIB tepat waktu bertempat di Gedung Maria Convention Hall Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Persembahan pujian pada ibadah dan perayaan Natal Malam Kudus dimaksud diharapkan KOR atau vokal group dari masing-masing Faomasi Lingkungan 1 sampai dengan Faomasi Lingkungan 6 serta paduan suara gabungan. Kepada masing-masing lingkungan dapat melakukan pendaftaran serta judul lagu yang akan dibawakan melalui KIE. Pendaftaran persembahan pujian ibadah dan perayaan Malam Natal Kudus sampai dengan 11 Desember 2022. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Saudara Berdian dan Ibu Ina Stanley Laia. Kebaktian tutup tahun. Kebaktian tutup tahun akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Desember 2022 pukul 17 WIB bertempat di Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Kebaktian awal tahun akan dilaksanakan pada Minggu 1 Januari 2023 pukul 10 WIB bertempat di Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu yang telah mendukung, bahkan yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan Natal kita melalui proposal yang telah kami bagikan. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Bagi Bapak Ibu yang telah menerima proposal Natal dan ingin mengambil bagian, dapat menghubungi bidang dana Ibu Ina Iman Saluhu dan Ibu Ina Cassandra. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1, Harap akan Tuhan. Dalam
Bapa di surga, Engkaulah harapan kami, karena Engkau adalah sumber kehidupan dalam hidup kami, sumber pertolongan dan sumber keselamatan. Terima kasih atas waktu yang baik ini. Tuhan, izinkan kami datang di hadapan Tuhan dengan segala keberadaan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, siapa kami dan bagaimana hati kami, dan seluruh kehidupan kami jadikan untuk kemuliaan-Mu. Kiranya berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan pada pagi ini. Ya Bapa di surga, terlebih kami bersyukur Tuhan telah menyapa kami dengan sabda-Mu. Engkau terus memimpin dan menuntun kami. Engkau tidak menginginkan kami tersesat dan hidup di dalam dosa, tetapi Engkau terus memanggil kami supaya kami terus memperbaharui diri, mengalami pertobatan, dan hidup kami sesuai dengan perintah-Mu, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga keselamatan itu benar-benar menjadi milik kami, dan kami hidupi itu dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di surga, ingatkan kami terus bahwa hari Tuhan itu akan datang. Kami tidak tahu kapan, tetapi kami tetap mempersiapkan diri dan berjaga-jaga. Kami tidak boleh terlena, kami tidak boleh hanyut, kami tidak boleh ikut-ikutan di tengah-tengah dunia ini yang bergejolak. Tetapi kami harus menunjukkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Kami adalah garam dan terang. Kami harus melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, bila firman ini sungguh teresapi dalam hidup kami. Bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran-Mu, kebenaran firman Tuhan dalam segala perjalanan kehidupan di dunia ini. Bapa di surga, berdoa buat seluruh umat-Mu, warga jemaat BNKP Jakarta, baik yang boleh datang di rumah ibadah ini, maupun yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming, bahkan di mana saja, baik orang tua, anak-anak, maupun orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang tua kami. Tuhan yang menyertai mereka dalam menjalani satu minggu ini. Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, berikan kesehatan dan kekuatan baru bagi mereka. Biarlah mereka apa yang mereka kerjakan sungguh membawa sukacita, bahkan itu menjadi alat Tuhan untuk memberikan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Engkau tahu pergumulan para umat-Mu ya Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan-kesulitan, apa penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Tidak ada tempat mereka. Kami hanya berdoa untuk Tuhan, untuk mereka. Engkau tolong, Engkau berikan jalan keluar dalam segala pergumulan, dalam segala kesulitan yang mereka alami. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati juga pemuda-pemudi remaja kami di Jemaat BNKP Jakarta. Biarlah hidup mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Engkau yang selalu mengingatkan mereka bahwa takut akan Tuhan adalah sumber segalanya, bahkan sumber pengetahuan dan sumber berkat dalam hidup mereka. Biarlah mereka menjadi tonggak dalam pelayanan di tengah-tengah umat-Mu. Mulai dari sekarang mereka boleh mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah umat Tuhan. Ya Bapa di surga, saya berdoa buat saudara-saudari kami, orang-orang tua kami yang dalam keadaan sakit. Kami hanya meminta kepadamu, Engkau hampiri mereka. Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Caraku saya berdoa buat Bapak Amarista. Bapak Amarista,
Bapak Ama Helen, Bapak Ama Noni, kami hanya percaya bahwa kesembuhan boleh mereka miliki hanya karena kuasa Tuhan, jamahan Tuhan. Engkau kuatkan mereka, tetap iman mereka kepadamu, sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam sakit penyakit yang begitu luar biasa. Tetapi biarlah mereka berharap kepada Tuhan, bahwa kehidupan itu menjadi milik Tuhan, dan iman mereka tetap di dalam Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa dalam segala kegiatan-kegiatan pelayanan di Jemaat BNKP Jakarta, kegiatan lingkungan, dan juga kegiatan-kegiatan yang telah disampaikan tadi, yaitu perayaan Natal pada tahun ini. Ada perayaan Natal KPA, ada perayaan Natal umum yang dikoordinir oleh KIE. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati kegiatan ini, boleh berjalan dengan lancar, boleh berlangsung nanti menjadi kemuliaan Tuhan. Segala persiapan-persiapan yang dilakukan pada saat ini, kami mohon campur tangan Tuhan. Engkau cukupkan segala apa yang dibutuhkan. Kami sehati sepikir umat-Mu, warga Jemaat BNKP Jakarta, bergandengan tangan dan sehati sepikir dalam mendukung kegiatan ini untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, saya berdoa buat saudara-saudari kami yang juga boleh berulang tahun dalam minggu ini. Mereka bersuka cita karena Tuhan telah menambahkan usia kepada mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan segala apa yang menjadi harapan mereka. Biarlah hidup mereka semakin mengandalkan Tuhan, dan mereka juga menggunakan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga kami berdoa buat segala kegiatan pelayanan program di tengah-tengah Jemaat BNKP Jakarta. Kami memohon Tuhan sertai, terlebih sekarang persiapan program baik di jemaat maupun dari komisi-komisi. Tuhan yang memberikan inspirasi bagi kami, supaya kami boleh menemukan program yang tepat sesuai dengan kebutuhan di tengah-tengah jemaat ini. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat pelayanan resor di Resor 45 ini, dan juga pelayanan sinodal. Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka, berikan semangat, berikan kesehatan. Biarlah pelayanan di seluruh BNKP, mulai dari BPHMS, BPMS, maupun juga sampai ke resor dan jemaat, boleh berjalan dengan lancar. Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan terus berkati, berikan kedamaian, dan juga di kota kami, kota DKI Jakarta, biarlah dalam lindungan Tuhan kami boleh ada di sini dalam damai sejahtera, karena kota kami dalam damai sejahtera. Berkati para pemimpin kami Tuhan, biarlah mereka boleh melakukan apa yang baik di mata Tuhan, menjadi pengayom di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah masyarakat, sehingga boleh menjalankan amanah apa yang telah diberikan kepada mereka. Sungguh-sungguh mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kehidupan kami pada hari ini. Kami juga berdoa buat keluarga yang boleh menerima berkat Tuhan, yaitu kelahiran seorang anak, yaitu di keluarga Aris Mindeva. Biarlah anak Tuhan berkati, biarlah anak bertumbuh oleh karena pertolongan Tuhan, dan segala apa yang mereka butuhkan Tuhan yang cukupkan. Ibu yang melahirkan Kau pulihkan, sehingga dia boleh mengurus anak yang telah Engkau titipkan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, persembahan yang telah kami kumpulkan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau terima, biarlah itu menjadi kemuliaan-Mu, dan Engkau balaskan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan umat Tuhan. Biarlah kami boleh mempergunakan persembahan ini dalam mendukung kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat di BNKP Jakarta. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Dan jika ada juga kegiatan kami pelayanan pada siang hari ini, Tuhan yang menolong kami,
Tuhan yang menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan coba seterus, bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup deras, agar jangan tersesat. Pegang tanganku erat. Silakan bersaat teduh sejenak. Amin. Shalom. Yaum. Masker saya.